Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan, di bawah langit cerah, malam berbintang. Tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata. Memancarkan sukacita, sekaligus
menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpu, bersujud dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Marilah Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam memberitahukan hikmat kepadaku. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari
Bagi setiap orang yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Menurut 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 yang berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan manusia. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina, namun besar, rela sengsara bagi manusia, dihapuskannya dosa cemar. Sabda nubuat, Ia Mesias, para malaikat memujinya. Layaklah Ia dimuliakan, kita miliknya, bahagia. Selamat malam Bapak Ibu. Malam sebelum kelahiran Kristus adalah malam yang penting bagi kita. Ketika kita merayakan kelahiran Kristus. Pertanyaannya, mengapa penting? Karena di malam sebelum kelahiran Kristus adalah detik-detik terberat dari Maria dan Yusuf. Kita memahami bahwa ketika seseorang hendak melahirkan, maka semakin dekat dengan proses persalinan, ini adalah waktu-waktu yang sungguh berat. Walaupun belum berpengalaman, tetapi mendengar cerita-cerita dari orang-orang lain, dari ibu, dari tante, kayaknya begitu. Ceritanya kayaknya sama. Dan masa-masa sebelum persalinan, misalnya semalamnya atau beberapa jam, ini adalah masa-masa yang berat gitu. Nah, ternyata hal ini pun juga dirasakan oleh Maria. Bukan berarti ketika dia mengandung bayi Mesias maka semuanya menjadi baik, semuanya lancar jaya. Tidak, ternyata Maria pun mengalami masa-masa terberat ketika malam sebelum persalinannya. Belum lagi ketika kita melihat konteks politik yang terjadi pada saat itu. Saat itu adalah masanya Gaius Julius Caesar Augustus. Dia yang berkuasa. Gelar tersebut merupakan penghormatan sebenarnya, dikasih kaisar begitu, karena kiprahnya, karena karyanya untuk menciptakan perdamaian pada masa itu di Roma, namanya Pax Romana atau perdamaian Roma. Itu adalah sebuah periode kehidupan masyarakat Romawi yang
makmur, yang sejahtera, yang tentram. Dan pada masa Kaisar Agustus ini, seni, budaya, arsitektur, sastra, ilmu, pengetahuan semuanya berkembang pesat. Dan Roma berada pada masa keemasannya. Dan dalam menjaga perdamaian, Kaisar Octavian atau Kaisar Agustus berhasil mengatasi berbagai perang yang terjadi sebelumnya. Dan menurut sejarah, kehidupan tertentram masyarakat Roma itu dimulai di masa Kaisar Octavian ini. Nah, Bapak Ibu, pada masa kepemimpinannya tidak ada satu orang pun yang bisa menyaingi popularitas Kaisar Octavian. Dengan data-data yang tadi bahwa dia sangat berkuasa dan karya-karyanya juga baik, dan namanya pun otomatis akan menjadi nama yang baik dan disukai oleh banyak orang. Makanya pada masa itu popularitas sang kaisar tidak bisa ada yang menandingi. Tetapi ini yang menarik, ternyata tidak bagi penulis Lukas. Bagi penulis Lukas, ada bayi yang hebat yang bisa menyaingi kehebatan Kaisar Octavian, bahkan melampaui kehebatan sang kaisar. Orang itu jelas adalah Yesus Kristus. Yesus yang merupakan inkarnasi Allah yang kehadirannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Menariknya, keadaan Kaisar Agustus ini jelas berbanding terbalik dengan keadaan sang raja semesta, yaitu Yesus. Kita bisa melihat bagaimana kontrasnya, bagaimana bedanya. Kisah kelahiran Tuhan Yesus digambarkan oleh Lukas jika dibandingkan dengan anak-anak raja aja deh, gak usah anak-anaknya Octavian, tapi anak-anaknya penguasa pada saat itu atau raja-raja yang kecil. Bahkan kehidupan atau proses kelahiran Yesus jauh lebih sulit. Biasanya orang-orang penting, apalagi dengan titel raja, jelas ada istana yang megah, jelas ada berbagai macam fasilitas gitu yang disediakan. Dan sang bayi ditunggu kelahirannya dengan berbagai macam sambutan dari orang-orang yang penting juga. Yang namanya bayinya raja mau lahir pasti disambut juga dengan orang-orang yang sama pentingnya. Artinya mungkin raja negara tetangga atau orang-orang yang menjabat dalam pemerintahan pada saat itu. Namun ini tidak berlaku pada kehidupan Maria dan Yusuf. Ketika dia mau melahirkan anak sulungnya, sambutan seperti anak-anak raja pada umumnya jelas tidak menjadi bagian dari proses ini. Bersama suaminya Yusuf, Maria harus menempuh perjalanan yang jauh, ratusan kilometer dari Nazaret menuju Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Dan perjalanan yang jauh inilah yang menyebabkan berbagai resiko yang harusnya bisa terjadi. Yang namanya orang lagi mengandung lalu dia berjalan sejauh itu, pasti konsekuensinya ada. Perjalanan mungkin akan lebih lama, kemudian rasa gak enak di badan itu pasti ada. Bagaimana Yusuf yang mendampingi juga, kita bisa membayangkan bagaimana kompleksnya masa itu, saat-saat itu. Namun mereka terus memutuskan untuk berjalan. Bahkan tidak hanya berjalan, mereka juga menuntaskan perjalanan tersebut. Ketika bayi-bayi lain di istana dibalut, ketika lahir dibalut dengan sutra, Yesus dibalut dengan lampin, diletakkan dalam palungan.
palungan tempat makanan hewan ternak. Bagaimana kebersihannya kita tidak tahu. Tetapi sang anak ini pun anak yang kuat, anak yang hebat. Orang tuanya berhasil menempuh perjalanan sepanjang itu, dan anak ini pun lahir di dalam keterbatasan. Di dalam tempat yang sebenarnya tidak layak disebut sebagai tempat bersalin. Tetapi bayi ini tetap bertahan. Jika anak-anak raja lainnya lahir dan dikunjungi oleh orang-orang penting, orang-orang besar, siapa yang mengunjungi Yesus adalah mereka yang adalah orang-orang kecil pada saat itu, gembala. Orang yang status sosialnya rendah di masyarakat. Bapak Ibu Saudara, mengapa Lukas memuat kisah kelahiran raja yang sangat berbeda ini? Pada dasarnya, Lukas hendak mengatakan kepada semua orang bahwa Allah yang Maha Tinggi bersedia merendahkan dirinya. Dia lahir ke dunia di dalam wujud sang bayi yang bernama Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Gak usah dikat. Lanjut ya. Oke. 3, 2, 1. Bapak Ibu, Allah dalam hal ini digambarkan adalah Allah yang melakukan penyelamatan dunia bukan dari tempat-tempat yang megah. Namun Dia mau menjangkau apa yang ada di bawah, apa yang terpinggirkan. Allah mau merengkuh itu semua. Yang harus kita hayati adalah kelahiran Yesus di dunia tentu memiliki tujuan, dan tujuan ini yang perlu kita bersama-sama wujudkan. Tujuan itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera melalui pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentu damai sejahtera ini bukan tentang kata-kata aja, tapi damai sejahtera adalah tentang pola hidup. Damai sejahtera adalah tentang bagaimana kita mau bersikap. Damai sejahtera adalah tentang bagaimana kita mau berpikir dan bagaimana kita mau merasa. Kedamaian yang dibawa oleh bayi Yesus bukanlah kedamaian lahiriah semata atau kedamaian duniawi semata, tetapi kedamaian yang sifatnya menyeluruh. Kedamaian yang menyentuh aspek batiniah. Inilah yang penting dalam ibadah malam Natal, yaitu refleksi untuk kembali mengingat kepada tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Hadir di dalam diri Yesus dengan berbagai macam pergumulan yang terjadi di detik-detik sebelum kelahirannya. Kita harus menyiapkan diri Bapak Ibu untuk terlibat di dalam tujuan itu. Ketika kita tahu bahwa tujuannya adalah membawa damai sejahtera bagi dunia ini, bagaimana bisa kita sebagai ciptaan justru yang merusak damai Kristus itu. Damai sejahtera seperti yang tadi sudah dikatakan bisa kita aplikasikan, bisa kita ekspresikan melalui pikiran, melalui perasaan, melalui sikap kita.
Dan cara yang sama juga bisa kita pakai untuk merusak damai sejahtera. Damai sejahtera yang Allah berikan kepada dunia bisa tidak kita pelihara, bisa tidak kita teruskan. Melalui apa? Ya melalui sikap kita juga. Melalui pikiran-pikiran kita juga. Sehingga kehidupan ini menjadi begitu chaos. Walaupun terlihat kayaknya santai-santai aja, tetapi hati dan pikiran kita tidak tenang. Hati dan pikiran kita sulit untuk menghidupi damai sejahtera yang bayi Yesus bawa dalam peristiwa Natal ini. Padahal itu dilakukan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi sulit untuk terus kita hidupi dalam keseharian. Oleh karena itu marilah dalam malam Natal ini kita kembali mengingat, kita kembali berefleksi tentang apa tujuan Allah sudah menjadi tujuan saya juga dalam menjalani hari-hari. Apakah saya menjadi pembawa damai, penerus damai itu, ataukah saya yang merusak damai sejahtera yang Allah berikan, yang Allah hadirkan di dalam diri Kristus. Marilah bersama-sama merenungkannya. Selamat menghayati malam Natal. Tuhan memberikan hikmat bagi kita semua. Amin.
terus menyandangmu. Ku berikan apa hati bersyukur. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi dunia, terima kasih untuk satu lagi kesempatan yang boleh kami rasakan di malam Natal ini. Sekalipun dalam kondisi dan situasi yang berbeda, kami yakin Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dalam momen ini Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami di dalam syafaat, terkhusus untuk kondisi bangsa kami. Ketika kami mendengar banyak kekisruhan yang terjadi, ketika kami melihat banyaknya orang yang menderita karena pandemi, Tuhan, kami rindu menjadi pancaran terang Tuhan untuk dapat menerangi lingkungan kami, untuk kami dapat mengisi hati-hati yang kosong, untuk kami dapat membawa harapan tentang Kristus kepada banyak orang. Kami tahu bahwa kelahiran Kristus memiliki makna yang besar bagi dunia. Seringkali kami gagal untuk dapat terlibat di dalamnya. Namun satu lagi malam Natal yang boleh kami rasakan, kiranya membawa dampak bagi kami agar kami terus mengingat untuk dapat terlibat dalam misi Allah bagi dunia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini tidak dapat beraktivitas. Untuk saudara-saudara kami yang dalam usia lansia, yang juga tidak dapat banyak keluar rumah dan beraktivitas. Tuhan, momen Natal ini menjadi berbeda karena terbatasnya pertemuan satu dengan yang lain. Namun kami memohon sukacita dalam hati kami juga dapat dirasakan. Kami memohon terang Tuhan juga dapat kami rasakan. Kami memohon banyaknya orang yang merasakan kesepian dalam momen-momen Natal karena jauh dari orang-orang yang terkasih, juga kiranya dapat merasakan makna Natal, makna kelahiran Kristus dalam dirinya. Biarlah masa yang berbeda ini tidak menyurutkan kami untuk tidak memaknai Natal, tidak memaknai malam kelahiran Kristus, namun justru membawa kami untuk lebih dalam memaknai bagaimana Kristus hadir karena mencintai kami, mencintai dunia. Inilah harapan kami kepada Tuhan dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Bapa di surga, terima kasih kalau pada kesempatan saat ini kami ada kesempatan untuk membawa persembahan kami. Bapa berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon dan hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat mutiara. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita malaikat, kerendah hatian para gembala, kegigihan para majus, kesetiaan Yusuf dan Maria, dan damai dari bayi Yesus hadir dalam hidup kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Anda